Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan tim pelayanan memberikan kesempatan untuk saya dengan istri saya boleh ada di antara saudara. Ini yang kedua kali kami ada di GPI Rock Dili Timor Leste ini. Yang ikuti di rumah kita belajar bersama-sama. Oke. Tema yang dipilih oleh Bapak Gembala, Exalting the Lowly. Saya tulis di dalam bahasa Indonesia, muliakan yang terhina, tinggikan yang terendah. Kenapa Bapak Gembala memilih tema ini? Saudara, kemuliaan, kalau kita mendengar kata kemuliaan, the glorious, ya, itu semua tentang hal-hal yang indah, yang luar biasa. Nah, setan tidak suka dengan kemuliaan, maka itu mereka menghancurkan kemuliaan dengan kehinaan. Dan yang menyedihkan, setan berhasil. Ini luar biasa, setan berhasil membuat yang mulia itu jadi rendah. Dan dalam sistem bisnis ini pun terjadi, yaitu barang-barang palsu atau KW istilahnya. Saya nggak tahu orang Tetum istilahnya apa itu. Berubah dari yang asli, yang indah, yang mulia menjadi tidak berharga. Nah, kurang ajarnya setan, mereka memoles, tahu ya? Yang hina itu dipoles supaya kelihatan cantik, kelihatan indah. Tapi itu nggak tahan lama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema. Ini tema tahunan ya Pak? Ya, tema tahunan ini luar biasa. Bagaimanapun juga setan selalu merusak itu. Mari kita baca ayat yang pertama. Bagaimana cara setan merusak kemuliaan itu, sehingga manusia lebih suka yang kotor dan yang najis. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Kalau ada yang bawa Alkitab bahasa Tetum, silakan dibaca. Mana mikrofonnya, berikan supaya kita tahu perbandingannya. Atau saudara bawa Alkitab bahasa Portu, silakan dibaca juga. Saya suka belajar dengan banyak bahasa, karena satu-satunya agama di dunia, perhatikan ya, satu-satunya agama di dunia yang tidak pernah memaksakan menggunakan bahasa pendiri agama itu hanya Tuhan Yesus. Oh, nggak ada yang ngamen? Bersyukur kita, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa untuk kita belajar bahasa Aramik atau bahasa Ibrani, karena Tuhan menghargai setiap bahasa di dunia. Kalau saudara baca di Wahyu 5:10 nanti ya, bagaimana setiap suku, setiap bangsa, setiap kaum dan setiap kelompok akan ada di surga, dan itu kerinduan Tuhan. Jadi Alkitab atau kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang tidak diminta oleh pendirinya untuk menggunakan bahasa asli Tuhan Yesus, tidak. Oke, maka itu penting. Kita baca sama-sama bahasa Indonesia. Tolong sudah siap yang bahasa Portu, bahasa Tetum. Mikrofonnya di mana? Tolong. Ya. 1, 2, 3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mati kembali lagi ke kubangan. Mana bahasa Tetum? Bahasa Portu? Cepat ya. Oke, bahasa apa ini? Belum nyala. Mic-nya mana? Multimedia, sound-nya sound. Pakai ini aja sudah, cepat. Belum bunyi. Ya, silakan. Oke, 2 Petrus 2 ayat 22. Bahasa apa ini? Bahasa apa dulu? Bahasa Tetum. Tetum, silakan.
Maybe buat nebe acontece ona bastirane maktuir proverbios asu filafali baninia muka no fahi inan nebe haris ona filafali atu tuir an iha tahularan. Oh, saya cuma tahu ada sama bahasa Jawa asu dan muntah. Iya, bisa sama dengan bahasa Jawa ini ya. Oke, betul tadi ada kata itu. Oke, iya sama. Bahasa Portu, apa yang kita? Ayo cepat. Oh hebat ini. Pakai mikrofon Pak, sebentar Pak. Mana mikrofon kasih? Supaya tahu. Oh, iya. Hebat Bapak. Baru berapa tahun di sini sudah bisa bahasa Portu? Terima, ya. Para eres propriado o puede este proverbio verdadeiro o tal falto ao seu vomito e o porco lavado perico ou solamaka. Ya. Pokoknya begitu sudah, saya percaya. Puji Tuhan, iya, hebat. Saudara, tolong ya, kalau ada anak muda sedang panik, saya mau sekolah apa, kuliah apa, saya katakan, ambil bahasa-bahasa asing. Dengan menguasai beberapa bahasa asing, maka saudara akan bisa bukan cuma menjadi berkat di dunia, tapi juga jadi jawaban buat banyak orang di banyak bangsa di dunia. Apalagi Timor Leste, ada banyak suku bangsa dari bangsa-bangsa lain tinggal di sini. Saudara punya kesempatan untuk belajar. Baik, lanjutnya. Nah, inilah yang dibuat oleh setan untuk merusak kemuliaan, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang mahal, hal-hal yang tak ternilai. Jadi begitu murah dan begitu rendah. Bukan Tuhan salah menciptakan anjing dan babi, tapi ini gambaran, ini contoh. Kalau kita tidak hidup, tidak tinggal dalam cara Tuhan hidup yang mulia, yang kudus, maka maaf, kita tidak beda dengan mereka. Mendengar kata muntah saja, kita sudah rasanya. Tapi anjing makan lagi. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, siapapun kita. Ya, saya ulangi, kita jujur pada diri kita sendiri, siapapun kita. Adakah di antara kita yang sudah dimuliakan Tuhan ini? Setuju kita sudah dimuliakan oleh Tuhan dari kenajisan, kejahatan, dan dosa kita? Jangan kita kembali lagi ke hidup kita yang lama. Walaupun kita semua tahu tantangan untuk hidup benar dan tantangan untuk hidup kudus itu mudah atau susah untuk menghadapinya? Susah. Saya pun mengakui itu. Tapi jangan pernah menyerah kalah. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya sudah memberikan kita kuasa dan kekuatan untuk menang atas semua itu. Amin. Maka itu pilihan kita. Nah, nggak apa-apa Will, IG-nya memang tertentu. Oh, saya bisa. Oh, terima kasih. Hebat. Walaupun tantangannya berat, tapi kita harus betul-betul mengakui ini. Saya berikan beberapa fakta dulu. Antara narkoba dengan Injil, perhatikan ya, narkoba dengan Injil, mana yang lebih laku? Aneh, ini fakta betapa bejatnya manusia ini. 4 hal yang kita akan lihat dari 2 hal ini. 1, mana yang gratis, mana yang mahal antara narkoba dengan Injil? Ayo cepat jawab. Narkoba mahal, Injil itu gratis. Oke? Nomor 2, akibatnya. Bagaimana akibat narkoba dan bagaimana akibat Injil? Mana tahu? Mana yang mematikan, mana yang menghidupkan?
Nah, kita harus tahu, walaupun kita sudah tahu, seringkali kita bodoh. Jelas Injil menghidupkan, narkoba mematikan. Tapi mana yang lebih lagi? Betapa gobloknya manusia ini. Lo betul tidak? Kalau manusia nggak goblok, nggak suka barang yang mematikan, goblok. Betul? Jangan tersinggung. Tapi ini fakta, kenapa Pak? Oh, Big Ten, dengarkan ini. Nomor 3, mana yang pakai iklan dan mana yang pakai iklan? Ayo, narkoba dengan Injil mana yang pakai iklan? Pakai apa itu? Propaganda, pakai serbaran semuanya itu. Jelas Injil. Mana ada orang jual narkoba pakai iklan? Goblok sekali dia nanti. Saudara boleh tertawa, tapi ini fakta. Mengapa yang nggak pakai iklan bisa lebih laku daripada yang pakai iklan? Lihat, untuk ibadah kemarin, hari ini, nanti sore, besok sampai Selasa, selama kami di sini, selebarannya luar biasa. Ngerti nggak fakta ini? Mengapa yang mematikan bisa lebih laku daripada menghidupkan? Mengapa yang begitu mahal dan dampaknya mematikan bisa laku? Yang gratis dampaknya menghidupkan tidak laku. Ngerti nggak logika ini? Berarti manusia ini dasarnya bagaimana? Ayo, goblok. Ini kita menyedihkan sekali. Nah, buat kita murid-murid Tuhan Yesus, berarti ada yang salah. Betul? Mengapa yang tersedia gratis akibatnya menghidupkan, memulihkan, melepaskan, memerdekakan? Yang luar biasa bukti kasihnya tidak laku. Dan kenapa ditawarkan si setan itu bisa begitu laku dan disukai banyak orang? Berapa kali saya melayani orang mabuk? Waktu ada orang mabuk, saya video, saya tunjukkan kepada dia, lihat itu model kalau mabuk ini. Dia malu. Tapi kalau mau balik lagi. Orang ketemu orang mabuk seperti itu. Nah, inilah kegoblokan kita. Maka itu tema ini, exalting the lowly. Ayo kita muliakan yang terhina. Dan Tuhan Yesus buat itu. Walaupun dia raja segala raja, amin. Tapi lihat kedatangannya ke dunia, bukan di istana, bukan di hotel, bukan rumah sakit mewah, tapi di kandang binatang. Kenapa? Karena dia ingin memuliakan kita yang terhina, karena pilihan kita yang salah itu. Berapa banyak suami istri mengalami masalah dalam keluarga karena hal-hal yang rendah, yang kotor, yang najis itu dipilih. Tolong perhatikan, kalau ada teman-teman saudara, rekan, kenalan, keluarga, mungkin diri sendiri yang ingin kaya tapi lewat judi bertobat. Tidak ada orang judi bisa kaya, tidak. Yang kaya itu yang bandarnya itu. Berapa banyak suami istri hancur, betul? Anak-anak menderita karena keperluan anak-anak nggak bisa tercukupi karena bapaknya goblok, betul. Judi, entah dengan bentuk apa saja, stop. Saudara, kita harus mengerti. Maaf, jangan tersinggung. Yang masih suka merokok itu goblok, betul. Karena tulisan dibungkus rokoknya itu apa? Sudah jelas bukan? Jelas itu racun, goblok. Masih kamu suka, itu kan aneh. Nah, saya itu punya nasihat untuk yang merokok gratis, gak usah beli. Ya, cari mobil yang berbahan bahan bakar diesel. Waktu di starter mesinnya, sedot knalpotnya. Itu asapnya banyak dan itu gratis.
Gratis nggak kalau barang itu? Nah, maaf ya, nah yang tersinggung itu orangnya, gitu aja. Itu kan bodoh sekali. Sudah jelas tulisannya di bungkus rokoknya, yang jual rokok bertobat kamu orang Kristen. Awas, yang jual minuman keras juga. Pak Gembala kenapa tertawanya kencang sekali? Serius, orang Kristen murid Yesus jual rokok, jual minuman keras, matilah kamu dalam nama Yesus. Sebab engkau membunuh orang lain dan dapat duitnya, itu kejahatan. Wah, nanti kalau aku toko kami nggak apa-apa daripada kau meracuni orang. Jujur ya, jujur, awas. Nah, ada yang tersinggung di situ ya. Biarin aja. Saudara, ini contoh-contoh fakta betapa gobloknya manusia ini. Suka hal yang kotor, najis, murahan, rendahan, dan sejenisnya. Betul? Ayo kita berubah. Tuhan datang untuk mengangkat kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Itu tujuan Tuhan Yesus buat kita. Maka itu dia datang di kandang. Pendeta Stephen Tong pernah mengajar ini, saya nggak akan lupa, itu tahun 70-an yang lalu. Apa bedanya kekristenan dengan yang lain? Begini kata pendeta Stephen Tong. Yang lain, ketemu orang terperosok dalam sebuah lubang yang sangat kotor. Nah, orang ini teriak-teriak, tolong. Datanglah agama A. Oh, kamu salah, hidupmu tidak benar, kamu kurang amal, kamu kurang memberi ini, kurang memberi itu. Lakukan itu. Dan dia pergi. Yang di dalam lubang tertolong enggak? Tidak. Datang lagi yang lain, agama apa saja lah sebutin. Oh, kamu kurang melakukan ritual ini, kamu tidak puasa, kamu kurang berdoa sembahyang, kamu kurang ini. Enggak ditolong. Dan yang lain-lain datang. Dan satu saat Tuhan Yesus datang. Dia tidak mengajarkan apa-apa, tapi dia turun ke lubang itu. Dan ketika dia turun di lubang itu, dia angkat kita. Dan setelah dia angkat kita, dia ikut naik bersama kita juga. Kok ada yang amin? Ini bedanya kita dengan yang lain. Ini sungguh luar biasa. Coba kita lihat ayat ini, Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya, kata firman, tatkala Yesus naik, Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa siapa? Nah, terjemahnya kurang jelas. Harusnya bajingan-bajingan itu yang dibawa. Betul, siapa bajingan-bajingan itu? Kita. Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi dalam kemuliaan, dia membawa kita para penjahat, para orang-orang najis, orang-orang kotor. Titik koma. Lalu baca, Yesus memberikan hadiah-hadiah, paket-paket, hal-hal yang luar biasa kepada. Nah, ini luar biasa. Kata manusia di ayat ini itu sama dengan kata manusia di ayat 26 Kejadian 1. Mengapa Paulus menggunakan kata manusia di Kejadian 1:26? Karena Kejadian 1:26 itu manusia yang mulia sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi ini perubahannya. Kita ini mantan-mantan bajingan, mantan-mantan penjahat. Begitu Yesus naik dan kita diajak naik, status kita berubah jadi manusia yang mulia. Ini dampak kenaikan Tuhan Yesus.
Maka itu kalau kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, jangan cuma merayakan saja, tapi ada hal-hal yang luar biasa. Saya tidak akan lupa suatu peristiwa yang sudah cukup lama terjadi, tahun 80-an yang lalu. Dan saya bersyukur ada banyak hal yang sulit dimengerti di dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus menunjukkan saya bukan dengan doktrin dan dogma teologi gereja apapun, tetapi dia menunjukkan kisah nyata. Maka itu dalam saya mengajar, saudara, tidak ada istilah-istilah teologi yang memusingkan orang yang gak ngerti. Kalau saya mengajar, kenapa gampang dimengerti? Karena Bapa di surga menolong saya untuk melihat fakta-fakta dalam hidup sehari-hari, dan itu diaplikasikan dalam firman Tuhan. Nah, ini contoh kehinaan jadi mulia. Suatu hari saya baru sempat berkunjung ke rumah teman baik saya yang baru melahirkan anak pertama. Karena begitu sibuknya saya, sehingga ketika bayi ini sudah umur 8 bulan, saya baru kesempatan ke rumah mereka. Nah, kebetulan pas saya mau ke rumah teman baik ini, ada 2 orang sahabat saya ikut. Nah, 2 orang ini gak kenal keluarga ini, tapi sekalian jalan. Nah, begitu kami sampai di rumahnya, ternyata bayinya sedang tidur. Saya bilang, jangan usah diganggu, bisa lain kali saya ketemu. Nah, kami berlima, jadi suami istri dengan kami bertiga cerita di ruang tamu, rame begitu. Tiba-tiba, saudara, si ibu rumah tangga teriak dan lompat, langsung lari ke kamarnya. Kami bertiga panik, tapi suaminya menenangkan. Oh, dia harusnya sudah bangun 30 menit yang lalu, tapi kok nggak ada suara. Wajar nggak seorang mama kaget? Loh, kok diam saja suaminya bangun? Nah, jadi ya udah, kami tenang dulu. Baru sekian detik tenang, kami dengar teriakan melengking di kamar. Spontan kami berempat berdiri lari ke kamar itu tanpa dikomando. Nah, saya belum pernah melihat sebuah adegan yang sekotor itu. Maaf ya, saya cerita apa adanya ya, supaya tahu betapa Yesus yang naik itu mengangkat bajingan-bajingan ini jadi mulia. Ini luar biasa. Kami melihat di tempat tidur, bayi ini sedang begitu. Tapi maaf, rupanya bayi ini terlalu kuat. Maaf ya, dia pampersnya penuh kotoran dia sendiri. Nah, mungkin dia nggak enak bagaimana, dia bisa buka. Maaf ya. Nah, di sepanjang tangan kiri kanan dan kaki kiri kanan itu penuh dengan kotoran dia sendiri, sampai ke kepala, ke muka, ke semuanya. Bisa bayangkan, kami masih syok melihat pemandangan itu. Saya sempat pikir, pasti kemakan juga. Habis tangannya penuh semua. Nah, saya mau berikan pertanyaan kepada mama-mama. Ketika seorang ibu melihat bayinya sekotor itu, mungkin nggak ibu ini seperti induk kucing ngangkat anaknya? Masih ingat bagaimana cara induk kucing ngangkat anaknya? Ayo, dari mananya? Tengkuknya. Percayalah, ibu ini nggak mungkin hihihi terus pegang tengkuk anak itu, dibawa ke kamar mandi terus bocor-bocor begitu. Mungkin tidak, jelas tidak. Dan saya lihat ada babysitternya di situ. Ini yang saya menangis. Bagaimanapun kotornya anak ini, saudara, sayang waktu itu nggak ada handphone, saya nggak bisa foto tahun 80-an. Dia angkat anak ini, dia gendong. Waktu ibu dan anak ini menuju kamar mandi, saya menangis. Saya mau tanya kepada saudara, ingat waktu Tuhan Yesus hampir titik terakhir menyerahkan nyawanya, dia teriak apa? Ayo, Tuanku, Tuanku, kenapa kau tinggalkan aku?
Saya ingin katakan kepada saudara peristiwa itu, kalau dosa seorang manusia itu satu tetes, maaf, kotoran, tai, maka waktu Yesus tergantung di kayu salib, yang hidup sekarang 8 miliar, kalikan satu tetes, yang sudah mati sejak Adam berapa, yang akan lahir lagi setelah kita ini. Bayangkan. Jadi ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kenapa Bapa kau tinggalkan aku? Karena Bapa melihat anak kesayangannya ini lebih daripada kotoran orang. Renungkan. Maka itu dengan sepintas Bapa di surga memalingkan wajahnya, melihat anaknya jadi sejorok senajisnya. Bisa bayangkan. Sampai di sini salah satu kemarahan Tuhan kepada gereja, bukan karena tidak berdoa, bukan karena tidak memberi persembahan, bukan karena tidak rajin ibadah. Salah satu kemarahan Tuhan yang paling marah kalau ada di antara kita merendahkan orang lain. Setuju saya ngomong ini? Sebab kita dulu pun posisinya ada di situ. Ngaku betul atau salah? Maka itu kalau kita tahu orang itu begitu rendah, begitu kotor, begitu menjijikkan, lalu kita mencibir, lalu kita merendahkan, bertobat. Kita lupa kita juga pernah ada di posisi itu. Betul? Satu-satunya orang yang sangat suka merendahkan orang lain adalah orang beragama. Belum nangkap, saya ulang. Satu-satunya penyebab ada orang suka merendahkan orang lain, suka menghakimi orang lain, adalah orang yang beragama. Betul atau salah? Karena orang beragama selalu merasa dirinya paling suci dan suka mencibir, menunjuk, menghakimi orang lain. Maka itu catat saudara, setiap kali ada orang berkata agama, jangan lupa yang muncul pasti dua hal: kemunafikan dan suka menghakimi. Catat ini. Kata agama tidak pernah keluar dari dua hal ini: suka menghakimi dan merendahkan orang lain, kemunafikan. Sejarah mencatat seharusnya India itu menjadi negara Kristen, seharusnya. Kalau Mahatma Gandhi tidak dihina dan diusir dari gereja. Zaman itu yang menjajah India itu kerajaan Inggris. Dan gereja Inggris itu gereja aristokrat. Tahu istilah gereja orang yang bermartabat, nobel, berkedudukan tinggi. Pria-pria ke gereja wajib pakai jas, dasi, dan sepatu. Cari biografinya Mahatma Gandhi. Suatu hari Mahatma Gandhi ingin tahu gereja itu apa. Masih ingat pakaian Mahatma Gandhi? Begitu sederhana, hanya pakai sari pria dengan kaki tanpa sepatu. Mau masuk diusir tidak boleh, suruh pulang ganti. Ya udah. Berapa saat kemudian Mahatma Gandhi coba masuk ke gereja lain, ternyata sama, dia diusir. Maka itu dalam pernyataannya, wawancara Mahatma Gandhi dalam biografinya, aku percaya Yesus ini, tapi aku nggak percaya orang Kristen. Mahatma Gandhi adalah orang yang bukan Kristen, tapi yang punya statement. Hanya 3 pasal di Injil Matius, kalau kita hidupi, dunia akan percaya Yesus. Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Ternyata 3 pasal di Injil Matius ini yang diberi tema khotbah di bukit atau sabda bahagia, itu adalah dasar inti hakikat kekristenan.
Maka itu yang belum pernah menghidupi berarti belum pernah membaca. Matius 5, Matius 6, Matius 7 berarti saudara hanya sekedar beragama Kristen tapi bukan murid Yesus. Ini pernyataan Mahatma Gandhi dan saya setuju. Di 3 pasal Injil Matius ini terletak seluruh sari, inti, hakikat kekristenan. 3 pasal ini. Jujur, mendengar 3 pasal itu banyak atau sedikit? Jawab dong, banyak atau sedikit? Sedikit. Oh, banyak bagaimana? Kamu aja kalau baca WA, baca Facebookmu banyak begitu. Betul? Bertobat. Cuma 3 pasal. Tolong ini TV-nya online juga yang belum pernah membaca dan menghidupi pasal 5, 6, 7 Injil Matius hari ini lakukan. Dan saya masih merenungkan itu sampai hari ini. Dan itu luar biasa, saudara. Nah, maka itu ketika orang-orang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Baptis, apa saja merasa dirinya orang beragama, langsung kesombongannya kelihatan. Dan Tuhan Yesus gak suka itu. Ingat satu-satunya ayat yang berkata dia menentang dan melawan kita hanya karena kita sombong. Masih kan kata Yakobus 4, aku menentang orang-orang congkak. Maaf, tidak sedikit yang berstatus hamba Tuhan itu lebih sombong dari siapapun. Betul atau salah? Saya sedih melihat teman-teman saya seperti itu. Kalau memang kamu hamba, jangan berkelakuan bos goblok. Setuju? Saya tidak suka hamba-hamba Tuhan diperlakukan seperti raja. Bertobat yang melakukan. Kalau kita menyebut diri hamba, tetaplah hamba dalam semua hal, kelakuan, kata-kata, semua. Setuju? Menyedihkan disebut hamba melebihi dari presiden direktur kelakuan. Yang salah adalah jemaat yang memperlakukan itu. Setuju saya katakan? Jangan menghormati mereka lebih daripada menghormati Tuhan. Ingat, dia tetap manusia. Aja nanti hidup Yohanes Rasul yang di Pulau Patmos itu, ketika dia takjub kepada pewahyuan Yesus, lalu dia berlutut di hadapan seorang malaikat yang mewahyukan. Ingat, malaikat berkata, jangan berbuat itu, aku juga hamba seperti kamu. Bayangkan, malaikat aja bisa tahu diri. Tapi ada pendeta kurang ngajar yang sombongnya luar biasa. Bertobat. Bersyukur saudara yang kembali yang hebat ini. Setuju? Yang sangat low profile. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Berkembali saudara. Ini luar biasa. Jadi kita harus ingat. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 6 ya. Kita baca. Terima kasih Pak Jimmy. Langsung tunjukkan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah. Apa sih yang kita mau sombongkan? Saya punya prinsip dalam hidup. Saya akan mengakui kesombongan seseorang kalau saya tanya, kamu bisa mati enggak? Tidak bisa. Saya akan terima kesombongannya. Lu ngerti enggak saya ngomong itu? Artinya, loh, enggak ngerti. Oke, saya ulang lagi. Saya akan menghargai kesombongan seorang sombong kalau saya tanya dia, kamu nanti bisa mati enggak? Kalau dia jawab enggak bisa mati, saya hargai kesombongannya. Loh apa? Artinya, ya sudah, bisa mati. Nah, kalau saya tahu dia bisa mati, saya langsung bilang, pret lu, gitu.
bisa mati aja sombong. Setuju? Ya, suatu kali ada ilustrasi yang dibuat orang, saya nggak tahu buat itu siapa. Ada seekor induk ayam dengan anak-anaknya. Suatu hari salah seekor anak ayam itu bilang, "Ma, enak jadi manusia daripada jadi kita." Si mama ayam ini dengan santai jawab, "Enggak enak, enak jadi kita." Loh, kok bisa, Ma? Manusia itu kalau mati, mau presiden, mau raja, mau direktur, tetap namanya satu, mayat. Lalu, Ma, kalau kita mati, nama kita banyak. Ayam geprek, ayam panggang, ayam kalasan, ayam Kentucky, ayam segar. Oh, betul juga. Setuju? Nah, saya nggak tahu, saya tuh buat ilustrasi ini, tapi betul. Lu ya atau tidak? Mau sombong apa? Secantik-cantiknya dirimu, tua juga peot tahu. Amin, gak usah operasi, biarin. Secakep-cakepnya kamu, pria, tua juga peot juga. Apa yang mau dibanggakan? Betul? Saya lebih menghargai kesombongan kucing daripada orang. Loh, kenapa? Kucing itu berbulu, nggak mandi, nggak bau. Kok nggak amin? Kita ini nggak berbulu, mandi pakai minyak wangi tetap bau. Jadi siapa lebih keren? Ya sudah. Jangan sombong. Setuju? Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apalagi yang rasialis bertobat. Satu-satunya hak yang tidak pernah diberikan manusia oleh Tuhan, satu saja. Bayangkan, ada sekian juta hak yang kita punya, tapi cuma satu yang Tuhan gak pernah beri. Ketika kita mau lahir, Papa gak pernah tanya, "Daniel, kamu ingin jadi bangsa apa?" Betul? Maka itu bertobat. Rasialis itu kebencian Tuhan. Maaf, saya harus ngomong. Di Indonesia, saya nggak tahu di Timor Leste. Di Indonesia hanya ada dua suku paling kurang ajar. Satu Tionghoa, dua Batak. Itu kalau anaknya nggak sesuku, marahnya luar biasa. Betul atau salah kalimat ini? Bertobat orang Batak dan orang Tionghoa dalam nama Yesus. Merasa dirimu paling hebat. Lo betul atau tidak? Saya kaget lihat dua suku kurang ajar. Saya Tionghoa, tapi saya nggak mau rasialis. Karena kita menjadi suku apa saja, itu hak mutlak Tuhan. Oh, nggak amin lah. Jangan menganggap dirimu paling sombong, paling hebat. Enggak. Ada nggak orang Batak, orang Tionghoa di penjara? Jawab. Ya sudah, ngapain sombong? Perampok-perampok, koruptor-koruptor, bajingan-bajingan banyak yang Tionghoa dan Batak. Jangan sombong. Yang tersinggung itu orang pertama. Saya ini kalau ngajar pelayanan begitu. Tuhan tidak melarang saudara beli sepatu tumitnya di tengah. Coba Tuhan geleng-geleng kepala ngapain? Betul? Tuhan tidak akan marah rambutmu disemir 7 warna, silakan. Oh, mau saingan dengan bio ini rupanya. Betul? Saudara di Timor Leste punya uang 10 juta dolar, beli kacang semua, silakan. Itu hak saudara. Ngerti gak ilustrasi ini? Maka itu masih rasialis bertobat. Banyak yang kita harus berubah dalam hidup. Kalau saudara dan saya mau menghidupi Matius 5, 6 dan 7, maka bumi jadi seperti surga. Gak akan kita saling merendahkan, meremehkan. Anak-anak adalah pribadi yang tidak pernah rasialis. Betul tidak? Lihat kalau kita ketemu anak-anak, ketemukan entah orang itu sakit kulit, kudisan, orang itu nggak mandi, orang itu apa, anak-anak nggak pernah tahu. Begitu anak-anak ketemu anak-anak, langsung ngeblend, langsung bisa main.
Coba perhatikan, bahkan saya berkali-kali melihat fakta ini. Bahasa mereka beda, tapi kok bisa nyambung komunikasi. Lo pernah lihat anak-anak seperti itu tidak? Anak-anak itu luar biasa. Makanya betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak supaya kamu masuk surga. Jangan belajar dari pendeta, banyak politiknya masalahnya. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Itu dia, maka itu gereja pecah-pecah terus seperti ini. Nah saudara, belajar dari hidup Tuhan Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yeskiel 34. Yeskiel 34. Nah ini saya minta bahasa Tetum, Hortum, bahasa Inggris dikeluarkan. Ayat yang ke-16. Ternyata dalam bahasa Indonesia ada terjemahan yang salah. Wih, salahnya nggak main-main itu. Yeskiel 34 ayat 16. Nah, tolong ya, cari semua. Yang hilang akan ku cari. Ini hati gembala surga. Yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan ku balut. Yang sakit akan ku kuatkan atau ku sembuhkan. Amin. Seperti bukan hati gembala. Nah, tapi nggak tahu ini terjemahan bahasa Indonesia ini. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kenapa saya bisa menemukan kesalahan ini? Tahun 70-an akhir yang lalu, dalam sebuah diskusi antara hamba-hamba Tuhan gembala-gembala, tiba-tiba ada gembala yang pakai ayat ini. Maka itu gereja kami hanya ngurus yang gemuk, yang kuat, yang kaya, karena ini perintah. Hati saya terganggu. Masa sih? Tapi ini ayatnya. Lalu saya iseng-iseng baca bahasa Jawa, bahasa Inggris. Loh, ternyata salah. Coba ada bahasa Inggrisnya? Kak Jimmy, coba bahasa Tetum, Hortum. Lihat ini. But I will destroy the fat and the strong. Destroy, hancurkan yang sombong-sombong itu, yang merasa kuat, yang merasa sehat, yang merasa kaya, yang merasa gemuk. Hancurkan. Kenapa bahasa Indonesia bisa melindungi? Bahasa Tetum pakai apa terjemahannya? Ayo, silakan baca. Ayo cepat. Ya. Tentunya Yeskiel 34 ayat 16. 34 ya. Betul. Yeskiel 34 ayat 16. How se bukatuir siranebe lakon, no how se lori maifali siranebe lausala, no how se bobar ho ligadura basiranebe etan kanek, no how se fo forsa basiranebe fraco, no siranebe bokum, no forti how se destroy. Nah, how se ada kata bohar basiraho justisa. Ayam dihancurkan. Bahasa Portu sama kan? Ayo, lu kok tertawa kenapa? Oh, sorry, sombong kali ini. Ada apa Pak? Silakan baca. Kata itu aja, yang gemuk dan yang kuat itu. Saya mau tahu tuh bahasa Portugisnya apa? Nggak tahu yang mana? Aku tidak apa-apa. Saudara lihat perbedaannya. Nah, ternyata Lembaga Alkitab Indonesia sudah diprotes ratusan kali. Aneh, kenapa mereka tidak mau merubah? Ada yang salah. Maka itu saudara, kalau hati Papa kita di surga seperti ini, maka hari ini kita harus berubah dalam hidup kita. Setuju? Maaf, ini kedua kali saya ke Timor Leste. Sedih melihat fakta di jalanan. Betul? Kapan saudara kita ini jadi orang mulia? Gedung gereja besar-besar. Maaf, saya harus katakan, gedung gereja megah
tapi 90% jemaatnya terhina, gereja itu berdosa di hadapan Tuhan. Setuju saya ngomongin? Para pejabat gereja, para imam, para pendeta mewah hidupnya, tapi jemaat dibiarkan menderita. Lihat anak-anak kecil. Kapan penduduk asli Timor Leste bisa punya bisnis besar? Kenapa penguasa ekonomi di negara ini bukan orang pribumi? Ada yang salah, bukan pemerintah tapi gereja yang tidak bertanggung jawab. Maka itu baca nanti. Oh ini nggak kelihatan ya yang gemuk akan. Oh ini terjemahan apa yang kebenaran? Makasih Jim. Ini terjemahan apa? Oh BIS. Oke, coba Jim keluarannya. Saya akan baca. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. EBMK. Evangelium juga apa? Kuhancurkan. Evangelium. Bayang. Maka itu saudara pelayan ini ingat mereka. Ayo kita beri kesempatan. Matius 25. Lihat mulai ayat yang ke 40 atau berapa. Coba Jim cari yang penghakiman terakhir. Itu ayat berapa? Matius 25. Ayat berapa? Penghakiman terakhir. Coba lihat di Alkitab saudara. Ayat berapa? 21, 31. Mulai 31. Nah seharusnya gereja memperhatikan perikop ini, sebab temanya menakutkan. Penghakiman terakhir. Artinya sesibuk apa kita, lihat akhirnya. Di penghakiman terakhir, gereja akan diadili oleh hakim yang maha adil. Bukan tanya gedung gerejamu berapa besar, kamu khotbah berapa kali seminggu, berapa banyak persembahanmu. Tidak. Kamu lulusan teologi mana? Tidak. Penghakiman terakhir berkata begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Terus lalu berapa? Semua bangsa. Berarti ada yang terlewat nggak? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan raja itu akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Puji Tuhan, dalam jumlah bangsa-bangsa sekian banyak miliar ini hanya dibagi dua kelompok saja. Ayat 33. Dan dia akan menempatkan kelompok yang pertama di sebelah kanannya, kelompok kedua di sebelah kirinya. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, hitungnya ada 7 kelompok. Saya ulangi. Sebab ketika aku lapar, 1, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, 2, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, 3, kamu memberi aku tumpangan. Terus 36. Yang keempat, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Yang kelima, ketika aku sakit, kamu merawat aku. Yang keenam, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Oh 7 atau 6 ya. Oke, saya tadi hitung yang 7, gak apa-apa. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Saudara perhatikan, aneh. Kapan Yesus lapar? Kapan Yesus telanjang? Kapan Yesus orang asing? Kapan Yesus haus? Kapan Yesus di penjara? Dan selain-lainnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab raja itu, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, kami memberi engkau minum. Terus 8.
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, kami memberi engkau pakaian? Terus yang bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Wajar nggak kita bertanya, mana Yesus lapar, mana dia telanjang semuanya? Lihat ayat 40. Maka itu kalau tema kita exalting the Lord, muliakan orang terhina, tinggikan orang rendah. Ini jawabannya ayat 40. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Berarti kita telah berarti kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Izinkan saya menyadarkan setiap kita betapa salahnya gereja ketika ada kalimat, mari saudara kita melayani Tuhan. Ternyata itu salah total. Masih ingat Tuhan Yesus mana berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk. Berarti kata melayani Tuhan itu salah atau benar? Salah. Lah yang benar bagaimana? Ayat 40. Kalau kita mau melayani Yesus, layani saudara-saudaranya yang paling hina. Pertanyaannya, kalau kita sudah di dalam gereja, kita ini mulia atau terhina? Mulia. Berarti saudara Yesus yang paling hina itu ada di mana? Di luar. Itu pelayanan. Di dalam gereja ini aktivitas, beda dengan pelayanan. Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita bagaimana, kapan, di mana kita melayani Yesus. Cuma Matius 25 ayat 40. Ayo urus mereka dengan cara apapun juga. Lanjut ayat 45. Coba. Nah, ini jawaban Yesus untuk yang sebelah kiri. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Terus 46. Dan mereka ini, ngeri, akan lari kemana aja? Akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Saudara, jangan main-main. Kalau kita tidak mengangkat yang terendah, meninggikan mereka, kita akan masuk ke tempat siksaan kekal. Tapi orang benar dalam hidup yang kekal. Siapa orang benar? Orang yang memperhatikan sosok Yesus yang paling hina. Nah, saya akan akhiri dengan Lukas 16 ayat yang ke-9. Karena sampai hari ini masih banyak murid Yesus yang bingung dengan ayat ini. Ya, Lukas 6 berarti menurut Matius 25 ayat 6, orang pelit itu masuk surga atau masuk neraka? Nah, awas jangan ada yang pelit di sini. Orang pelit itu bukan orang benar, karena semua untuk aku. Tapi orang yang nurani selalu berbicara untuk mencari saudara Yesus yang paling hina. Setuju? Nah, lihat ayat 16. Ayat 9 Lukas 16. Dan aku berkata kepadamu,
ikatlah persahabatan dengan mempergunakan apa? Uang. Mamon itu uang, duit. Ya. Bahasa Tetumnya apa kok? Hosa. Pokoknya begitu nanti saya belajar. Hosan. Awas kamu hosan. Oke. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan hosan. Osan. Oke. Ya, bahasa Jepang juga. Yang tidak jujur. Aneh. Tapi nggak usah. Saya tanya, satu-satunya benda yang paling banyak dipalsu itu apa? Ya sudah. Maka itu uang itu nggak pernah jujur karena banyak yang palsu. Keren ya Tuhan Yesus bilang. Jadi kalau kita punya uang harus kita gunakan untuk penginjilan, menjalin persahabatan, ya, dengan menggunakan uang. Itu paling keren, saudara. Untuk menarik orang percaya kepada Yesus dengan kebaikan kita, dan kebaikan kita harus kita pakai uang itu. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, apa kata lain, uang tidak dapat menolong lagi, mati. Betul. Jadi percaya nggak, nyawa nggak bisa dibeli kiloan. Loh, saya tanya, betul nggak? Nah, berarti orang kaya mati juga nggak? Ya sudah. Ngapain capek-capek ngejar kekayaan? Mati juga kok. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih mudah masuk neraka dan susah masuk surga? Ayo, Tuhan Yesus pernah ngomong, siapa lebih mudah masuk neraka, susah masuk surga? Orang kaya. Setelah dengar firman ini masih pengen kaya lu? Masuk neraka. Tapi lihat, ini jawaban kamu, ya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, dan selama orang kaya itu masih hidup dan menggunakan mamonnya untuk menolong, ya, bersahabat dengan banyak orang, maka orang kaya yang tidak pelit ini kalau mati diterima apa? Diterima di dalam kemah abadi. Mana itu kemah abadi? Surga. Jadi pendeta kaya pelit tetap masuk neraka. Catat ini. Amin. Betul Pak Beca. Serius. Sama seperti Matius 25 tadi. Orang punya harta banyak tapi tidak memperhatikan sosial paling hina, masuk neraka juga. Ngeri sekali. Jadi orang pelit itu sahabatnya setan. Amin kan? Gak usah ragu-ragu. Nah, takut, yang takut amin itu orang kaya. Gitu aja sudah. Saya ulangi lagi. Ternyata orang pelit itu sahabatnya setan. Puji Tuhan, gak ada yang pelit di sini sekarang. Satu kali salah seorang anak saya beri saya definisi, ilustrasi tentang orang pelit. Saya baru tahu ternyata segitu. Orang pelit itu, Ustaz, untuk diri sendiri, hitung-hitungan atau murah? Hitung-hitungan. Kalau dia mau mengeluarkan duit, dompetnya nggak ada lemnya, uangnya nempel semua. Ngerti ilustrasi itu? Nah, satu lagi, maaf, biasanya orang pelit itu yang kaya dan pas-pasan. Ayo jawab, biasanya orang pelit itu yang kaya dan pas-pasan. Nah, itu aneh sekali. Tapi fakta, kenapa dia bisa kaya? Karena pelit. Betul bukan? Nah, ternyata orang pelit begini. Satu kali ada satu keluarga kaya. Karena keluarga kaya, maka dia punya dokter pribadi. Nah, satu hari anak bungsu orang kaya ini masih umur 5 tahun, main tembak-tembakan yang pakai kacang hijau pelurunya. Enggak tahu bagaimana masuk kacang hijau satu ke kuping anak ini. Nangis, Pak, kacang hijau, Pak, kacang hijau. Kenapa? Masuk kuping. Oh, papanya pakai senter, dalam sekali. Dibawa ke dokter. Nah, dokter sudah kenal.
Aduh, si pelit datang lagi. Pasti nawar ini, pasti. Kenapa lagi ini? Anak ini dok, nakalnya luar biasa. Masa main tembak-tembakan kacang hijau? Kacang hijau bisa masuk kuping. Sini saya periksa, diperiksa. Aduh, terlalu dalam. Jadi dok, harus operasi. Aduh, nah operasi, orang lain nggak operasi. Dok, ada yang lebih murah nggak? Ada yang gratis, dokternya tahu sebabnya. Bagaimana? Ayo, orang pelit dengan kata gratis suka nggak? Suka. Dokternya sambil santai, bawa pulang anak ini, tetesin air 3 hari jadi kecambah-cabur. Oh ini orang pelit. Keren ya. Ada nggak orang pelit di sini? Maaf, nggak ada pelit Pak Jemaat ya Pak ya, nggak ada ya. Saya nggak tahu buat ilustrasi itu siapa, tapi keren juga. Ingat ya yang pelit-pelit, ingat kacang hijau Bang. Ayo mulai hari ini, satu-satunya cara mengangkat yang rendah dengan kekayaan kita, muliakan mereka. Itu yang Yesus buat atas kita. Ayat terakhir 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo kita tiru yang Yesus buat. Begitu Dia ingin memuliakan kita, Dia buat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Kalau ada yang nggak suka khotbah saya, marahi Pak Gembala karena dia milih saya suruh khotbah ini. Jadi jangan marah ke saya. Setuju ya Pak Gembala? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Bahwa Yesus yang oleh karena kita menjadi apa? Mendengar kata miskin langsung muncul apa? Rendah, terhina, betul itu. Kita yang rendah dan terhina ini diubah nasib kita oleh Tuhan Yesus. Ia yang oleh karena kita yang hina, rendah, bajingan, najis menjadi ini, menjadi Yesus menjadi najis, menjadi miskin. Padahal ia supaya kita, supaya kita menjadi mulia oleh karena kehinaannya. Boleh nggak saya ganti? Maka tidak ada cara lain, exalting the lowly, angkat yang rendah, muliakan yang hina, hanya dengan cara apa yang kita punya, ayo kita bagi. Nah, yang gak amin itu yang pelit semuanya, ketahuan sudah. Saya ulangi lagi, awas pura-pura kamu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Maka hanya ada satu cara memuliakan yang hina, meninggikan yang rendah dengan kekayaan kita. Oh, masih ada yang gak amin juga dengan dasar pelit kamu yang begitu aja sudah. Ayo bertobat. Nah itu ada wajah-wajah masam itu gak enak. Hari ini kita semua menjadi pelaku fair. Maka kalau kita melakukan seperti Yesus lakukan, bumi jadi seperti surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Serius kita berubah.